zaman di mana pendidikan itu maksudnya bukan itu. Yang ada sekarang pendidikan itu adalah lembaga dagang juga. Karena sejak awal pendidikan itu yang namanya pendidikan modern, yang namanya sekolah, itu adalah tempat training calon-calon buruh, calon-calon pegawai, calon-calon karyawan, ya calon perangkat-perangkat industri. Jadi memang pendidikan modern memang diorientasikan untuk ke industri. Jadi tidak ada urusan sama kemanusiaan, tidak ada urusan sama akhlak, tidak ada urusan sama rahmatan lil alamin. Tapi tidak usah putus asa karena itu, karena kita tetap berdaulat kepada diri kita sendiri. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah ngomong mengenai bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah metode dari bapak, ibu didik dan orang tua untuk mengantarkan anaknya agar menemukan siapa dirinya. Kalau dia lombok, dia tahu dia lombok, maka dia akan lebih bermanfaat. Kalau dia lombok, dia menyangka berambang, nanti kan salah manajemen. Itu satu. Nomor dua, pendidikan itu ada yang sekarang kan ada gejala yang namanya unggul ya. Itu sebenarnya banyak sekali nih. Pendidikan luar biasa ruwetnya sebenarnya. Sekarang itu orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pasar, untuk mendapatkan konsumen, untuk mendapatkan murid. Kemarin saya acara dengan wakil gubernur bulan lalu di Trowulan dan ada pernyataan dari gubernur bahwa di Jawa Timur mulai SD, SMP, SMK dan SMA gratis. Kemudian teman-teman yang dari sekolah swasta dan agama kan mengeluh atau memprotes. Kalau agama tidak ada urusannya karena dia di bawah Kementerian Agama. Tapi kalau swasta kan, kalau sampai negerinya semua itu gratis kan swasta tidak dapat murid. Sehingga mereka mengeluh. Terus saya ditanya di forum itu, di Trowulan, kalau gratis semuanya nanti kan swasta tidak dapat murid. Gitu kan. Terus saya menjawabnya gini, Mas. Oh, jadi Anda dagang toh? Saya juga punya sekolahan. Kalau tidak ada yang mendaftar di sekolahan saya bersyukur. Karena saya tidak punya kewajiban untuk melakukan pendidikan. Saya bukan pemerintah, saya bukan negara. Saya bikin sekolah untuk sodako kepada masyarakat gitu loh. Jadi kalau tidak ada muridnya saya bersyukur. Sekolahnya tak jadikan rumah kan gitu kan. Untuk bisa untuk saudara-saudara saya atau tetangga saya kan gitu. Jadi kita sekolah itu tidak untuk mendapatkan laba. Tapi sekarang ternyata semua tergantung semua mekanisme adalah mekanisme rugi dan laba, untung dan rugi. Maka akhirnya ada pemasaran, maka akhirnya ada branding, maka akhirnya berlomba menjual soal ujian, maka akhirnya memamerkan bahwa sekolahnya unggul. Sejak ada kata unggul dipakai di sekolahan dan universitas, saya sudah angkat tangan, karena itu sama dengan ketika ada seorang tokoh di Indonesia di televisi mengatakan salam super. Itu saya sudah langsung merasa bahwa ini akan mengalami kehancuran, karena kata super itu sangat tidak sopan untuk dipakai oleh manusia, karena manusia sama sekali tidak super. Gitu ya. Ini belok sedikit. Nah, unggul ini gini. Anda itu boleh cantik, Bung. Tapi yang ngomong cantik harus orang lain, jangan Anda. Nah, Anda yang ngomong cantik berarti Anda kemayu kan gitu. Anda boleh hebat, tapi yang ngomong hebat harus orang lain. Nah, kalau Anda sendiri bikin sekolahan, kemudian Anda bilang sekolah Anda adalah sekolah unggul, berarti itu adalah pemasaran, berarti itu bukan pendidikan tetapi perdagangan. Nomor dua, secara budaya dan secara nilai, yang ngomong Anda ganteng, Anda unggul itu kan harus orang lain, bukan Anda. Terakhir sekali karena waktunya habis. Sebenarnya di dunia nggak ada yang unggul. Tidak ada yang unggul karena masing-masing punya fadilah yang berbeda-beda. Kan gitu. Kalau kambing ya segitu itu, gajah segitu itu. Tidak berarti gajah lebih hebat daripada kambing, karena setiap orang punya fadilah masing-masing. Gitu. Jadi menurut saya pendidikan kita terlalu diseret oleh kapitalisme lembaga-lembaga pendidikan. Sampai kadang-kadang nyuwun sewu, yang maju memang yang pintar dagang. Yang cari murid banyak, semakin banyak murid, semakin banyak santri, semakin rendah mekanisme pendidikannya, betul enggak? Karena semakin rendah, semakin sempit kemampuannya untuk mendeteksi fadilah-fadilah dari murid-murid dan santri-santrinya. Oleh karena itu, menurut saya, kalau boleh sih kapan-kapan suatu hari kita tidak perlu hancur dulu untuk mencoba mempertimbangkan kembali. Kalau pendidikan ya pendidikan, bukan dagang.
Meskipun ada unsur dagang, beli bangkunya, beli gedungnya segala macam, tapi dia tidak boleh menjadi supremasi. Jadi untung rugi bukan supremasi pendidikan. Supremasi pendidikan adalah mendidik anak menemukan fadilahnya supaya dia bermanfaat dan menjadi bagian dari sejarah rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.